Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kembali saya senang sekali Loran Wilson Napitupulu pada hari ini di hari Senin 14 Maret tahun 2022 datang kembali menghampiri Bapak Ibu sekalian, ingin memberikan siraman rohani untuk kita semua. Pernahkah kita dihadapkan dengan kebingungan bahwa meskipun kita melakukan perenungan, berdoa setiap hari, tapi kita belum mendapatkan banyak hal apapun, atau kita merasa tergerak? Mengapa demikian? Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil dari renungan harian kita? Inilah yang akan saya mau sampaikan firman Tuhan kepada kita di siang hari. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah berfokuslah menenangkan diri sendiri di hadapan Tuhan dalam perenungan. Menemukan pendekatan yang tepat untuk perenungan diperlukan agar kehidupan rohani kita menghasilkan buah. Kita harus menenangkan diri di hadapan Tuhan. Dan semakin kita melakukan ini, semakin kita akan mendapatkan pencerahan dan penenangan dari Roh Kudus. Seringkali kita berdoa membaca firman Tuhan, tujuannya bukan untuk menenangkan dirimu. Tujuannya adalah ketika engkau mau mempersiapkan khotbahmu. Tujuannya adalah sekedar mengisi waktu kosongmu. Padahal perenungan atau membaca firman Tuhan sesungguhnya adalah untuk diri sendiri. Kalau kita melakukan bukan untuk diri kita, saudara-saudara, maka kita tidak akan ada perubahan apapun. Kita harus lakukan antusias. Kita harus melakukan dengan komitmen dan memohon tuntunan Tuhan ketika kita melakukan perenungan dari firman Tuhan. Sehingga akhirnya Roh Kudus akan membantu kita memahami arti harafiah dari firman Tuhan yang kita baca tersebut. Firman Tuhan berkata kehidupan rohani yang normal adalah kehidupan yang dijalani di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, orang dapat menenangkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan melalui doa kita dapat mencari pencerahan Roh Kudus, mengenal firman Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Dengan makna yang terdalam seperti memakan dan meminum firman Tuhan, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, lebih menyeluruh mengenai pekerjaan Tuhan sekarang ini. Inilah yang penting kita lakukan saat ini, Bapak Ibu yang terkasih. Ritual keagamaan, apakah ke gereja, apakah membaca firman Tuhan, apakah berdoa, kalau ini sekedar ritual, kalau ini hanya sekedar formalitas, maka ini tidak akan maksimal mengubahkan kehidupan kita. Kita harus setiap hari datang kepada Tuhan, meminta damai dari surga untuk memenuhi hati dan pikiran kita. Kita harus datang selalu kepada Tuhan, memohon agar kita selalu membaca firman Tuhan dengan tujuan agar hati kita diubahkan oleh Tuhan, agar kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan semakin kita menenangkan diri kita dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan dapat bekerja di dalam hati kita. Yang kedua, saudara-saudara, adalah berfokuslah pada merenungkan firman Tuhan dalam perenungan. Cara kedua yang paling efektif adalah kita harus lebih banyak perenungan dan fokus pada merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Banyak orang membaca firman Tuhan dalam perenungan mereka, tapi mereka tidak benar-benar merenungkannya. Mereka hanya membaca sepintas dan sudah puas dengan memahami makna harafiahnya. Namun mereka tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang kehendak Tuhan atau tuntutan Tuhan. Dengan pendekatan yang saya sampaikan tadi, sebanyak apapun kita membaca firman Tuhan, kita tidak akan memahami kebenaran Tuhan. Kita semua tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, bahwa itu adalah ungkapan wataknya dan menyingkapkan kehidupannya sendiri. Artinya, saudara-saudara, seberapa banyak pun kita membaca firman Tuhan, kalau itu tidak mengubah watak dan karakter kita, maka itu artinya kita tidak benar di dalam membaca firman. Kita harus membaca firman itu berulang-ulang, dan kita harus mempertanyakan apa maksud firman Tuhan itu kepada hati saya, kepada hidup saya, apa yang sedang Tuhan pesankan kepada saya. Barulah firman Tuhan itu
akan mengubah kehidupan kita. Pengabdian sepenuh hati kepada firman Tuhan, terutama melibatkan pencarian akan kebenaran, mencari maksud Tuhan dalam firman-Nya, berfokus pada memahami kehendak Tuhan, dan memahami serta mendapatkan lebih banyak kebenaran dari firman-Nya. Itulah yang akan membuat firman Tuhan itu bermanfaat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Markus 12 ayat 30, dan hendaklah engkau mengasihi Tuhanmu dengan seluruh hatimu, dan dengan seluruh jiwamu, dan dengan seluruh pikiranmu, dan dengan seluruh kekuatanmu. Saudara, tahu artinya ini? Artinya ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus serahkan pikiran kita, kekuatan kita, jiwa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagiku? Kita harus selalu renungkan ini. Apa yang telah dirusak setan dalam jiwaku? Apa yang Tuhan inginkan aku berubah? Inilah yang harus senantiasa kita mintakan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, adalah pikirkan masalah dan kesulitannya di dalam perenungan. Seringkali yang senantiasa yang kita pikirkan adalah masalah-masalah kita. Yang kita selalu renungkan adalah tantangan, persoalan, dan orang-orang yang mungkin mengecilkan hati kita. Tapi pernahkah kita sering merenungkan bagaimana masalah yang dihadapi Tuhan? Bagaimana kesulitan yang dihadapi Yesus pada zaman dahulu? Dan bagaimana sekarang perasaan Tuhan yang ada di surga ketika melihat dunia ini, ketika melihat kemanusiaan ini, ketika melihat saya secara pribadi. Ya, saya mungkin selalu melakukan dosa, saya selalu menyakiti hati Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan? Kita seringkali meminta Tuhan memperhatikan perasaan kita, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Tapi pernahkah kita berpikir dan mempertanyakan bagaimana perasaan Tuhan, bagaimana pikiran Tuhan, bagaimana tanggapan Tuhan terhadap keputusan-keputusan hidup saya? Saudara-saudara, menemukan perasaan Tuhan di dalam perenungan kita adalah sangat penting. Mendalami perasaan Tuhan ketika melihat saya, melihat kita, adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dan membawa beban, dan engkau selalu merasa banyak sekali kekuranganmu, dan bahwa ada banyak kebenaran yang perlu kau ketahui, banyak realitas yang perlu kau alami, dan bahwa engkau seharusnya memusatkan perhatianmu seluruhnya kepada kehendak Tuhan. Hal-hal ini selalu ada dalam pikiran kita, seolah-olah itu menekan kita begitu kuat dan merasa sulit bernapas. Itulah saudara-saudara yang membuat kita berubah di dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini akan menguatkan kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya menyampaikan firman Tuhan ini di kantor saya, karena saya terpikirkan bagaimana saya menguatkan saudara-saudara sekalian. Karena seringkali kita datang kepada Tuhan dengan cara yang salah. Kita mungkin sudah seringkali berdua dan membaca firman Tuhan. Berkali-kali mungkin kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi firman Tuhan ini kok tidak bisa mengubah saya. Kenapa saya tidak merasa tenang? Kenapa saya merasa gelisah dalam hidup ini? Karena kita tidak datang kepada Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Biarlah kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Biarlah kita diteguhkan di dalam firman Tuhan ini, untuk senantiasa datang kepada Tuhan dengan cara Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan perasaan Tuhan, mau menyelami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga kita akan diubahkan Tuhan. Sekali lagi saya Loran Wilson Napitupulu menyapa kita semua yang menyaksikan acara ini di YouTube. Kiranya kita diteguhkan, kita dikuatkan dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Shalom.